Selamat pagi sahabat-sahabat di Sonora Network, apa kabar? Senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melalui program Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Selama program ini berlangsung, tentunya Anda pun bisa ikut bergabung, menyampaikan tanggapan atau pertanyaan Anda langsung di 021-633-7783 atau bisa mention @Sonora FM 92 atau @Eloy Zaluku atau bisa lewat SMS ke 0812 112 9200. Dan langsung saja kita jumpai tuan rumah sahabat kita Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air. Kita kembali berjumpa menginspirasi Indonesia ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada dua. Tapi nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Sahabat Sonora, hari ini kita lebih berbicara mengenai strategi dan leadership ya, karena kita yaitu kedatangan seorang CEO dan minggu lalu kita sudah ada tamu juga ya. Minggu lalu kita kedatangan tamu masih pokoknya ada hubungannya dengan gadget gitu ya, gadget mutakhir. Ya, jadi Evercost minggu lalu ada bersama dengan kita. Kita perkenalkan dulu ya tamu spesial kita hari ini ya. Saya bertemu pertama kali dengan beliau itu Mbak Siska pada tahun 2003. Waktu dulu saya masih bekerja di Frontier Consulting Group bersama dengan Pak Handi Irawan, dan beliau adalah Bapak Gino Sugianto. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi ya, Pak Gino. Ya, sebentar saya bacakan CV Bapak dulu ya, supaya sahabat Sonora bisa lebih mengenal. Beliau dari MBA dari Prasetya Mulia Institute of Management. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membawa tamu beberapa lulusan dari IPMI Business School, karena saya juga dari IPMI Business School. Tapi ini membuktikan bahwa saya bukan hanya membawa IPMI saja, tetapi dari Prasetya Mulia juga ada. Beliau sekarang ini sebagai President Director dari PT Midea Planet Indonesia ya. Jadi di dalamnya ada AC, ada mesin cuci, dan ada yang pastinya adalah lemari es ya. Saya mau nyebutnya kulkas tadi, takut salah. Ternyata lemari es ya Pak ya. Ya, dan beliau sebelumnya ada di Petronas Gas Station Dealer, Chairman of Petronas Gas Station Dealer Association, 2006-2009 sebagai Managing Director dari PT Astrindo Satria Karisma ya Pak ya. Betul. Ya. Dan sebelumnya sebagai Sales and Marketing Director dari PT Sharp Electronics Indonesia ya. Kita langsung saja Mbak Siska. Jadi biasa Pak, di segmen pertama kalau tamu spesial kita yang kedua kita sembunyikan dulu ya. Oh gitu ya, rahasia. Iya. Nah ini Pak Eloy, mengapa kita menghadirkan sosok Presiden Director dari PT Midea Planet Indonesia Pak Gino Sugianto? Ya, jadi kita mau melihat bagaimana strategi beliau khususnya di dalam membangun merek, di dalam membangun bisnis ini. Tetapi sebelumnya kan kita pengen tahu dulu sedikit ya, lebih kepada profil beliau. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Gino, gimana Pak strateginya atau key success factor Bapak, bukan bisnis sih ini, tetapi secara pribadi, sehingga Bapak bisa sampai di posisi seperti ini. Mungkin ada key success factornya, 3 kata kunci Pak yang membuat Bapak bisa berhasil dalam karir dan bisnis yang pasti sahabat Sonora ingin kenal, ingin tahu Pak. Oke, selamat pagi semuanya dan sahabat Sonora juga. Jadi terima kasih saya pagi ini diundang di CEO Director Update. CEO Director Update ya. Oke. Nah, sebetulnya adalah hal yang bukan istimewa saya rasa ya, untuk yang saya selama ini juga lakukan sehingga bisa pada posisi saat ini. Yes, Pak. Jadi yang tentunya adalah diawalin saya tadi Pak Eloy sudah sebutkan, saya setelah dari Prasetya Mulia saya memang bergabung di Sharp. Yes. Nggak terlalu lama, ya kurang lebih 17 tahun saya di Sharp. Dan kemudian betul-betul mulai dari salesman, saya ingat sekali dari salesman project. Wow. Ya, jadi kemudian ya mungkin karena kasihan, mungkin ya S2 kok dijadiin salesman gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, terus kemudian mulai saya ditunjuk untuk menanganin di regional manager, dan kemudian tadi saya sempat berkelakar dengan
saya nggak sebutin dulu ya. Nah, tamu yang istimewa tadi, tamu istimewa ya, bahwa saya sempat jadi translator untuk iklan-iklan Sharp pada saat itu. Jadi bukan hanya ngurusin sales, juga suruh bantuin ngurusin marketing. Jadi pokoknya suruh inilah serabutan kasarnya gitu ya. Nah, tapi happy saya di situ ya. Nah, jadi kunci salah satu yang saya lakukan waktu itu ya, kita mau menanganin semuanya. Artinya bukan kok kita mau tapi artinya diberikan tugas apa saja ya welcome saja gitu ya. Jadi ya mungkin orang mengatakan mungkin work hard atau work smart seperti itu ya. Jadi ya kita mencoba untuk apa yang ditugaskan kita bisa accomplish dengan sempurna sebaik mungkin yang kita mampu tentunya gitu ya. Itu yang sehingga orang akhirnya akan memberikan satu satu kepercayaan trust terhadap kita. Nah, ini kan yang penting untuk bagaimana mendapatkan pertama trust dari bos dulu gitu ya. Nah, terus kemudian tentunya trust dari sesama rekan kerja, kemudian juga dengan partner di luar perusahaan dan lain sebagainya. Jadi relationship juga ternyata penting gitu ya. Nah, kemudian juga saya melihat setelah mungkin saya mempunyai staff dan kemudian memimpin satu divisi. Kebetulan yang terakhir saya di Sharp Electronics Indonesia sebagai Sales and Marketing Director. Di bawah saya ada sekitar 800 orang gitu ya. Nah, jadi tentunya di sini juga bermacam-macam. Tapi orang mungkin melihat kita sebetulnya bos kita ini NATO aja atau memang betul-betul bisa melakukan gitu ya. Jadi tentunya kan harus ada lead by example gitu ya. Nah, itu kemudian juga ya saya karena berpikir bahwa kita tidak akan bisa tahu semuanya, kita tidak akan bisa menguasai semuanya. Jadi saya berpikir stay hungry and stay foolish adalah mungkin ya. Steve Jobs mengajarkan juga demikian gitu ya. Nah, saya pikir itu yang the best gitu. Nah, itulah jadi serangkaian mungkin yang selalu saya lakukan. Walaupun saya mengatakan itu tidak istimewa, saya rasa mungkin banyak orang juga sudah melakukan. Hanya saja mungkin campur tangan Tuhan tentunya itu juga sangat penting dan kemudian bagaimana approach dari kita masing-masing kan. Kira-kira gitulah. Luar biasa ya, tapi masih dianggap itu nggak istimewa lagi Pak. Kalau menurut saya ya. Jadi dengan kesibukan tadi termasuk juga masih membina relasi, dikasih apa aja mau, misalnya diminta untuk apa saja mau, berarti itu kesibukannya tingkat tinggi lah kalau menurut saya ya Pak Gino. Dengan jadwal yang seperti itu, bagaimana Bapak bisa membagi waktu ya antara pekerjaan dan juga keluarga, juga dengan Tuhan, karena yang sudah campur tangan juga loh Pak dalam hidup Pak Gino. Betul. Jadi saya memang dari keluarga itu sudah ada satu komitmen ya. Senin sampai Jumat adalah tentunya lebih kepada waktunya untuk pekerjaan, karena terus terang saya sudah dibayar waktu saya atau sudah digantikan waktu saya oleh perusahaan. Pak. Ya, jadi ya mereka biasanya mengetahui ya kalau misalkan karena waktu itu apalagi ya saya tinggal di barat, kemudian kantor di belahan timur, sehingga katakan perjalanan at least 1 jam. Bahkan kemudian masuk kerja karena itu digabung dengan factory, dengan pabrik, jam 7.30 sudah masuk. Nah, saya kan ingin juga lead by example. Jadi nggak kemudian hanya minta kepada staff datang on time ya, datang tepat waktu. Tapi bos-bosnya datangnya molor semua misalkan. Ya, itu omong kosong kan seperti itu ya. Benar, nah, Pak. Jadi saya berusaha let's say jam 6, kadang-kadang jam 6 kurang 15 saya sudah keluar dari rumah. Mungkin beberapa seringkali anak saya masih tidur gitu ya. Tapi pulang kemudian sudah jam 10, jam 11 seringkali seperti itu. Tapi ya itulah dinamikanya, apalagi di Jakarta ya, yang macet ya. Pada saat itu mungkin nggak seperti separah sekarang ya, tapi itu pun juga sudah dari betul-betul subuh, kemudian bahkan mungkin ada yang lebih pagi dari itu kan tentunya. Nah, jadi Senin sampai komitmen dari keluarga itu penting, jadi dukungan daripada keluarga. Nah, kemudian saya berusaha weekend. Nah, weekend saya berusaha untuk kalau nggak betul-betul urgent, kemudian nggak ada katakan tamu dan lain sebagainya, ya saya berusaha dengan keluarga ya, Pak, ya itu weekend, karena bisanya weekend gitu kan. Ya udah, kalau weekend jadi sopir Pak.
Jadi jadi sopir gitu ya kan, yang nentuin anak sama istri gitu kan. Ikut aja gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ya dengan Tuhan ya, kita yang tadi saya mengatakan semua kita hanya bisa berusaha. Tapi kembali lagi, the final decision itu adalah yang di atas kan, Tuhan yang di atas. Jadi ya tentunya kita berusaha ya, kalau bisa bukan ya, saya mostly adalah berusaha untuk setiap minggu ke gereja, dan kemudian juga dengan anak-anak keluarga gitu ya, dan kemudian juga ya setelah itu sedikit di mobil sharing lah gitu ya. Sering kali seperti itu gitu ya. Thank you. Luar biasa sekali ya. Jadi kita melihat family man bener ini ya. Iya, jadi kalau di kantor yang menentukan arah ke kiri ke kanan, tapi pada saat weekend yang menentukan arah yang di rumah ya. Ya, tapi kita melihat ya sosok yang di karir baik gitu ya Pak ya. Di keluarga ya, kita juga punya nilai-nilai, kita mempertahankan hubungan dengan keluarga, tetapi di mana Tuhan juga terlibat di dalam semuanya. Ini hidup yang memang diidamkan oleh semua orang ya. Pak, sebelum nanti kita masuk sedikit, kita nanti setelah ini kita break dulu ya Mas Siska ya. Tapi nanti teman-teman sales people di seluruh tanah air, ada yang menarik dari yang tadi Pak Gino sampaikan. Bapak ternyata memulainya dari salesman ya Pak ya. Jadi bagi teman-teman salesman yang sekarang sedang mendengarkan kita, harusnya bisa melihat ada peluang juga ya, career path sampai di level CEO, Presiden Direktur ya Pak ya. Jadi silakan sahabat Sonora, ditunggu dulu, kita akan berbicara lebih jauh lagi strategi, dan nanti kita berbicara juga lebih banyak mengenai leadership, dan tentu saja tunggu tamu spesial kita yang lain. Iya, tetap bersama kami di Sonora Network, masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku. Stay tuned with us. Sonora Network. Sahabat Sonora, kita lanjut lagi masih di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capson Consulting. Untuk para sahabat yang juga ingin bergabung, silakan bisa lewat SMS atau mention @Sonora FM 92. Nanti ada 4 di antara Anda yang akan kami berikan buku tentang Eloy Zaluku. Nah, Pak Eloy, kita masih bersama tamu istimewa kita, Pak Gino Sugianto. Beliau adalah Presiden Director PT Midea Planet Indonesia. Yes, dan Mbak Siska, ini kan banyak pendengar kita teman-teman sales ya, namanya ya Sales Mastery ya. Dan kita sedikit lagi aja Pak Gino sebelum kita masuk ke strategi dan sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan. Pak, jadi ada kesempatan sebetulnya ya buat teman-teman sales untuk sampai di posisi puncak di dalam satu perusahaan. Yes, pasti sekali. Karena gini, saya mengatakan, jadi orang sales tuh enak Pak. Kenapa? Tidak mungkin bisa digantikan robot. Tapi coba kalau kita lihat di factory sekarang, even di China ya, di China saya baru beberapa waktu yang lalu ke sana ya. Sekarang biaya tenaga kerja pabrik paling murah itu sekitar 4.000 RMB. 4.000 RMB sudah 8 juta lebih kalau dirupiahkan ya. Padahal 10 tahun yang lalu itu di Europe itu dibandingkan dengan China itu hanya China cuma 10%-nya. Tapi hari ini Europe itu kira-kira 700 euro. Ya, tapi kemudian di China sudah 4.000 RMB. Nah, jadi di sini mulai shifting ke robot. Jadi di media sendiri juga sudah shifting beberapa tenaga kerja. Saya lihat di bagian AC gitu ya. Itu dari 12 orang tinggal 1 orang saja operator. Tapi kalau orang sales, gimana mau digantiin robot? Nggak mungkin. Jadi tentunya orang sales ini beruntung sekali. Saya mengatakan orang sales beruntung sekali. Dan kemudian orang sales paling enak, kinerjanya nggak bisa abu-abu. Kalau capai target, tagihan collectionnya bagus, dia apapun sukses. Walaupun dia bagaimana bisa persuade orang lain bantu, persuade toko atau dan lain sebagainya mau menjual dia, itu kehebatan dia. Persis, gitu. Tapi kalau misalkan sekarang yang tadi saya mengatakan di factory gitu ya gampang sekali, karena nggak perlu di sana untuk harus face to face, harus kemudian relationship tidak perlu dibangun. Nggak perlu gitu. Very good.
Baik, jadi sahabat Sonora, khususnya teman-teman sales itu menjadi inspirasi kita pagi ini. Jadi terus berjuang dan terus semangat dengan semangat Yes I Can-nya ya Mbak Siska. Yes. Ini kita ada satu pertanyaan dan nanti kemudian kita berbicara mengenai strategi media di dalam bagaimana Pak Jeno membangun di Indonesia. Ini pertanyaannya menarik sekali Pak Jeno ya, kalau Gitu bisa sedikit memberikan inspirasi Pak. Mungkin Mbak Siska mau bacain dulu. Pak Wiryadi di Tangerang. Pertama ini, salut ternyata masih ada top manajemen seperti Pak Jino yang rendah hati. Nah Pak Jino nih mohon advice-nya. Bagaimana menghadapi top manajemen yang merasa paling pinter dalam tanda kutip. Thanks a lot Pak. Oke, terima kasih. Ini saya benar-benar true story Yes, ya. Pak. Pada saat saya join pertama kali di Sharp gitu ya. Kemudian juga atasan saya ini luar biasa. Semuanya luar biasa pinter, dan kemudian juga tapi juga ya sedikit mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Mungkin juga sedikit emosional dan lain sebagainya. Tapi dia luar biasa sekali. Terus terang guru saya yang cukup luar biasa. Nah, kuncinya adalah relationship. Ya. Dan tadi saya di awal saya menyebutkan apa saja yang ditugaskan, lakukan dengan yang sebaik mungkin, yang terbaik yang kita bisa. Jadi betul-betul kita tulus, kita melakukannya tulus. Ya kita memang mampunya seperti ini, ya kita lakukan sebaik mungkin. Jadi saya berpikir karena manusia juga punya perasaan. Kalau betul-betul kita lakukan tulus, bukan hanya untuk orang mengatakan cari muka dan lain sebagainya. Saya merasa atasan kita juga bisa merasakan getaran yang sama dengan yang kita lakukan. Yes, Pak. Jadi saya percaya bahwa relationship adalah the best way. Tidak ada, karena itu bos kita kan, kita nggak bisa kita nggak bisa mengatakan Pak tolong ikut training Pak, atau Pak persis, tolong ikut siarannya Pak Eloy tiap hari Rabu pagi gitu ya. Nggak bisa Pak. Iya. Jadi seperti itu kesimpulannya ya Pak Wiryadi. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Jino dari tadi adalah sebetulnya go the extra mile ya. Jadi memberikan lebih dari apa yang ada di dalam job description kita. Kadang-kadang teman-teman di dalam bekerja ya, karena itu bukan di dalam job description-nya, menjadi semuanya terlalu kaku. Padahal sebetulnya kunci suksesnya bukan kalau job description ya dapatnya gaji ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau mau melakukan lebih dari itu, termasuk yang Bapak tadi sempat cerita, bahkan bos meminta untuk mencari rumah di hari Sabtu gitu ya. Dan dulu masih mau menjalankannya, harusnya malah itu memberikan kedekatan khusus dengan atasan ya Pak ya. Betul. Saya percaya. Dan ya itulah ya, misalkan karena atasan kita itu adalah juga customer kita, exactly. Internal customer ya, saya mengatakan. Makanya delight your customer. Jadi satisfied saja tidak cukup, saya rasa. Baik, jadi sekarang kita masuk sedikit dalam strategi bisnis media di Indonesia ya Pak ya. Bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana cara Bapak mengembangkan media ini sampai hari ini, dan seperti apa? Apakah Bapak sudah cukup puas dengan hasilnya sebelum nanti kita berbicara mengenai peluang dan tantangan yang sedang dihadapi dan strategi-strategi Bapak di dalamnya? Ya, sebetulnya media di Indonesia masih long way to go Pak, masih jauh sekali ya, masih kecil sekali. Media sebetulnya adalah perusahaan bukan trader, tapi dia manufacturer. Jadi dia harus betul-betul punya satu product leadership, itu yang pertama, karena produknya harus dia punya quality yang bagus, kemudian punya desain, energy saving dan lainnya. Jadi dari segi produknya bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen, tentunya juga konsumen di Indonesia. Yang kedua adalah channel optimization. Jadi bagaimanapun juga media di Indonesia tidak menjual direct kepada end user, tentunya melalui banyak dealer, banyak toko-toko yang juga support kepada media di Indonesia. Dan yang juga kita harus punya satu komitmen, ini bukan strategi sebetulnya, adalah service excellent. Jadi kembali lagi bahwa produk-produk made in China atau Chinese brand seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat konsumen di Indonesia. Saya mengatakan itu tidak salah. Yang salah adalah pada saat setelah krisis kita di 97-98, Indonesia dibanjirin oleh produk-produk yang kualitasnya rendah,
ya, servisnya susah, spare partnya langka. Spare partnya langka, ya betul. Ya, yang notabene pada saat itu berasal dari China. Ya. Nah, tetapi yang membawa masuk adalah rata-rata itu adalah importer umum. Ya. Jadi bukan prinsipalnya sendiri. Ya. Dan mereknya pun itu juga tidak ada merek tersebut yang di China. Yang tadi saya sebutkan itu ya, karena itu merek tempelan saja gitu. Nah, tetapi hari ini kalau saya mengatakan China sudah tidak bisa lagi membuat hanya produk yang harga murah dengan mengorbankan kualitas, mengorbankan dari benefit atau spesifikasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena biaya tenaga kerja yang tadi saya ungkapkan mahal sekali. Sudah 8 juta rupiah per bulan, itu yang the lowest. Nah, jadi saya mengatakan di sini China harus punya satu produk yang leader, ya. Jadi yang betul-betul sesuai dengan konsumen, tapi juga di sini punya kualitas, kemudian jaminan suku cadang, kemudian juga jaringan servis yang baik selain jaringan penjualan untuk di Indonesia. Saya happy sekali. Sekarang kalau kita lihat ada beberapa gadget dari China yang betul-betul sudah bisa diterima. Ya. Nah, ini akan lambat laun konsumen akan terkikis bahwa ketidakpercayaan terhadap made in China atau Chinese brand, dan kemudian bisa beralih karena ternyata produk China tidak sejelek yang dibayangkan. Jadi ternyata cukup oke dan kemudian juga terandal ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi sahabat Sonora. Peluang seperti apa sih yang ditangkap oleh seorang Pak Gino Sugianto, Presiden Director PT Media Planet Indonesia, melihat pasar di Indonesia dan juga persaingan yang luar biasa? Tetap bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, terima kasih Anda bersama kami di Sales Mastery and CEO Director Update with Eloisa Luku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, dan Performance Consultant dari Capstone Consulting. Kita masih berbagi inspirasi bersama tamu istimewa Bapak Gino Sugianto. Beliau adalah Presiden Director dari PT Media Planet Indonesia. Dan janjinya Pak Eloy tadi akan memperkenalkan misteri guest kita di sesi yang ketiga. Nah, saya tagih loh Pak Eloy. Ya, saya sampai sungkan memperkenalkan Om Bapak beliau ini. Silakan Mbak Siska. Iya, beliau dikenal sebagai tokoh yang begitu aktif membina relasi dengan teman-teman, bahkan dengan pesaingnya, dan sudah merintis Radio Sonora sejak awal bersama beberapa tokoh, direktur utama, dan saat ini sedang asik berkebun kesibukannya, Pak Yos Tanubrata. Terima kasih Pak. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Pak Yos, apa rasanya nih bisa on air di Sonora? Baru kali ini ya, setelah 32 tahun kerja di radio, baru ini kali ini. Akhirnya merasakan kursi panas di studio ya. Iya. Kenapa Pak Eloy menghadirkan Pak Yos Tanubrata pagi hari ini Jadi sahabat Sonora, kalau diperhatikan, kita tuh selama 2 tahun ini kan berbicara mengenai satu konsep yang saya bangun, namanya adalah Rave Sales Mastery. Rave itu dari Relationship Based and Value Creation Selling. Jadi saya sangat percaya bahwa di dalam persaingan bisnis yang semakin menggila, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh setiap salesperson, bahkan seorang businessman. Yang pertama adalah relationship yang baik, tapi yang kedua harus ada value added-nya. Nah, karena saya mendengar banyak kisah bagaimana Pak Yos itu membangun hubungan baik dengan banyak orang, dan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan bahkan Sonora sejak dari awal. Dan ternyata Pak Gino adalah sahabat beliau sudah selama berpuluh tahun sepertinya begitu, yang punya hubungan bisnis dan dijaga sampai sekarang. Nah, nanti justru pertanyaannya adalah ada teman-teman yang merasa iya, tetapi di dalam relationship itu ada bibit untuk terjadinya KKN, ya. Tetapi kita mau meluruskan hari ini bahwa sebetulnya bagaimana sih cara mensiasatinya. Namun sebelum ke sana,
Boleh silakan Pak Gino 1-2 statement lagi sebelum kita membahas secara khusus mengenai relationship, strategi media khususnya di dalam melihat peluang dan tantangan yang sekarang sedang ada, apa yang Bapak lakukan dalam waktu 1-2 tahun ke depan sebagai strategi Bapak, dan kemudian nanti kita membahas mengenai relationship. Oke, terima kasih Pak Eloy. Jadi saya lanjutkan sedikit bahwa media di Indonesia punya komitmen yang disebut dengan 523. Saya mengatakan ini komitmen bukan strategi, karena saya percaya kalau komitmen itu adalah janji harus ditepati. 523 itu apa? Jadi tadi saya sudah mengungkapkan bahwa produk China itu atau made in China atau Chinese brand itu harus harganya murah karena kualitasnya rendah, servisnya susah, spare partnya langka. Nah, kemudian kita punya komitmen karena media yakin bahwa produk-produknya itu cukup bisa diandalkan. Kenapa? Karena 90%, 95% produk media betul-betul dihasilkan sendiri, tidak disubkon ke pabrik yang lain, sehingga kualitasnya mereka bisa jaga. Dan 523 adalah 5 tahun garansi kompresor untuk AC maupun lemari es, kemudian untuk mesin cuci motornya, kemudian 2 tahun garansi untuk spare parts yang lain. Saya rasa ini salah satu produk elektronik yang punya garansi paling panjang untuk spare parts dan ongkos kerja. Dan kalau dalam 3 hari media yang berada di konsumen dalam kondisi rusak tetapi tidak bisa diatasin oleh pihak service center media, kita akan ganti dengan yang baru. Nah, kenapa? Itu untuk membuktikan bahwa spare parts kita ada, teknisi kita punya, kemudian jaringan juga kita ada. Nah, itulah jadi kita berani memberikan satu janji 523. Kalau tadi dikatakan bagaimana peluangnya? Peluangnya di Indonesia untuk elektronik sangat besar. Ya, karena apa? Katanya ya, kalau melihat satu peluang itu paling enggak patokannya dari 3 hal. Satu adalah pasarnya. Pasarnya berapa besar sih? Pasar elektronik di Indonesia hampir 40 triliun tiap tahun gitu ya. Dan kemudian yang kedua katanya, lihatlah dari pertumbuhannya, apakah masih tumbuh? Di Indonesia rata-rata elektronik tumbuh 3 kali lipat dari GDP kita. Kalau GDP kita kira-kira 5%, 6%, dia akan tumbuh sekitar 18% sampai 20%. Nah, itulah pasar elektronik. Kemudian kalau kita bicara penetrasi, mungkin banyak di kota besar, penetrasi rasionya cukup besar ya. Tapi kalau kita bicara misalkan AC, saya pernah menghitung, kalau kita anggaplah AC berumur 10 tahun, ya, 10 tahun penjualan dibagi dengan jumlah family yang ada di Indonesia, itu baru sekitar 22%. Jadi hanya 22% family yang menikmati AC di Indonesia. Memang banyak kendala listrik, mungkin juga daya beli dan lain sebagainya. Tetapi di mana Indonesia negara tropis, tropical countries seperti Indonesia ini yang cukup juga panas gitu ya, sehingga AC salah satu juga produk elektronik yang akhir-akhir ini pasti akan menjadi kebutuhan utama. Contoh seperti di studio ini, kalau misalkan AC-nya mati, apakah kita bisa siaran? I don't think so. Penyiarnya udah teriak-teriak duluan. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi seperti itu. Nah, memang media banyak OEM ya, jadi membuatkan atau jadi tukang jahit dari merek-merek besar ya, dari merek Jepang, merek Eropa, merek Amerika, kemudian juga merek yang besar di dunia yang mungkin kita semua kenal ya. Nah, jadi sejak 2010 yang lalu media ingin juga mengembangkan mereknya sendiri di Indonesia. Tentunya ini salah satu pilihan bagi masyarakat konsumen di Indonesia dengan harga yang affordable, tentunya kualitas yang tidak diragukan seperti merek besar yang dimiliki. Nah, tentunya juga dukungan daripada dealer. Nah, ini nyambung dengan relationship yang sebentar lagi tentunya Pak Yos akan buka masterinya gitu ya. Nah, silakan. Ke Pak Yos ya. Silakan Bapak. Gimana kira-kira mengenai relationship ini dari pengalaman Pak Yos sendiri? Saya kira itu sangat penting sekali ya. Iya Pak. Sampai waktu saya masih di Sonora, staff saya ada 2 orang. Yang satu orang marketing, yang satu sebenarnya mungkin calon pengganti saya dulu. Saya suruh ikut kursus antara business and relationship. Pak. Memang beda ya. Yang satu bisnis, yang satu perkawanan.
Tetapi kalau saya perhatikan itu benang merahnya udah luntur sekali. Ya. Jadi antara bisnis sama relationship itu udah menjadi satu. Yes, Pak. Tapi harus dijaga secara profesionalisme. Nah, itu dia. Yang harus dijaga. Jangan sampai merusak kawan kita atau perkawanan yang sudah terjadi. Ya. Dengan orang-orang biro iklan waktu saya bertugas itu boleh dikatakan banyak sekali mereka itu bekas kawan-kawan saya waktu mahasiswa. Ya. Tapi kita berlakukan secara profesional. Ya. Jangan sampai dia pilih kita sebagai media, pilih Radio Sonora untuk pasang iklan gara-gara ya itu kan teman gue. Iya. Kesianlah sama dia. Yeah. Kalau enggak dia nggak bisa hidup. Yeah. Jangan sampai demikian. Yeah. Profesional. Jadi dia memilih Sonora untuk iklannya dipasang. Kenapa? Memang target audiensnya cocok. Yes. Kelasnya cocok. Jangan dipaksakan. Nanti dipaksakan kalau umpamanya dia gagal untuk berpromosinya. Ya gara-gara gue nih dia diberhentiin. Nah itu kita nggak akan lakukan. Jadi di satu pihak relationship penting sekali, tetapi juga kita mesti menjaga kualitas, baik itu dari sisi jasa maupun produk kita, seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah saya kembalikan tadi Pak Eloy katakan udah belasan tahun kita berkawan. Iya Pak. Waktu kita adakan sebenarnya itu survei yang kita lakukan. Saya mau tahu berapa banyak sih pendengar Sonora. Yes Pak. Kalau kita adakan satu game pasang stiker, ada MU siap. Karena dulu siap sponsor MU ya. Betul. Ada lambang MU-nya, terus itu ada tulisan siapnya, bawahnya ada Sonoranya. Dan itu kita melihat berapa banyak sih orang yang mau nempel stiker. Ya. Nah itu kita kumpulin data-data kita. Ya. Dan sudah berapa kali, lebih mungkin hampir 7 kali ya. Betul. 7 kali berturut-turut. Stikernya itu selalu berubah hingga kita ketahui, wah di mana-mana itu mobil bagus sekali. Dan relationship ini kita lakukan untuk ada kerjasama. Yes Pak. Saya nggak usah keluarkan uang. Iya. Pak Gino sponsori. Begitu bagus. Bagaimana Pak Gino? Kalau kita perpanjang tahun depan, boleh, karena hasilnya bagus. Di mana-mana mobil ada tulisan siap. Iya benar. Ya, sampai satu ide satu kali, Pak Gino, kita lihat mobil itu banyak stikernya bisa sampai 4. Bagaimana kita bikin kejutan? Boleh. Saya kasihkan 100 rice cooker. Jadi kita langsung umumkan siapa yang punya stiker 4 macam daripada siap yang masih tertempel di mobil ya. Dapat rice cooker 1. 100 buah rice cooker dalam 2 hari habis. Wow. Dan mereka datang ke Sonora, kita turun. Wah 4, iya kasih catatan. Demikian. Wah luar biasa ya. Jadi dengan relationship yang begini baik, kita bisa mendapatkan sesuatu. Relation dari perkawanan juga mendapatkan sesuatu. Jadi simbiosis lah. Betul Pak. Dan itu sama-sama menarik untung sekali kalau menurut saya. Terima kasih Pak Yos. Mungkin Pak Gino silakan ditambah Pak. Ya. Betul sekali yang Pak Yos tadi sudah katakan. Seperti yang saya sekarang di media, tentunya banyak sekali toko-toko dealer elektronik yang membantu pada saat media launching di tahun 2010. Itu karena relationship pada saat saya di Siap. Jadi banyak yang mereka mengatakan, sorry, waktu saya berkunjung ke tokonya, saya tawarkan mengenai media, sorry, saya nggak kenal media ini, walaupun sebetulnya media saat ini atau pada saat itu sudah top 5 in the world ya sebetulnya, tetapi kan rata-rata dia OEM, jadi tadi yang saya katakan, jadi tukang jahit merek lain, jadi mereka sendiri nggak kenal merek media ini, tapi kemudian mereka mau membantu untuk memasarkan produk media karena yang dilihat bukan brand medianya, tetapi Gino Sugianto.
Atau kemudian juga beberapa rekan-rekan saya di media saat ini, branch manager, product manager, itu juga rata-rata profesional dari elektronik. Sehingga mereka juga punya ring 1, saya mengatakan ring 1, gitu ya, ring 1 untuk relationship dengan dealer dan lain sebagainya. Itu yang mereka lihat. Nah, ini barang sudah diberikan tempat oleh dealer dan toko untuk dijual, berarti sudah bisa selling in. Nah, tinggal kewajiban kita adalah membuktikan kepada dealer, toko-toko tadi untuk bisa sell out dengan cepat dan menguntungkan. Ini sama dengan seperti yang tadi Pak Yos mengatakan, profesionalismenya adalah memang dia membutuhkan media sonora untuk berpromosi kan. Nah, di kita membutuhkan toko untuk memajang, mendisplay, menjual produk media. Tetapi kemudian tugas daripada seluruh orang media, bagaimana barang ini tidak stop hanya sampai di toko saja, tetapi kemudian dijual, sell out kepada konsumen dengan sesuai harapan daripada toko, dealer, kecepatannya, keuntungannya, kan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Luar biasa sekali ya Mas Siska. Luar biasa, itu kita baru ke relationship dan value added seperti itu. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah leadership. Ya kan Pak Eloy? Seperti apakah kita bisa belajar dari tamu istimewa kita pagi hari ini, sahabat Sonora? Kita masih ditemani Bapak Gino Sugianto. Beliau adalah Presiden Direktur PT Media Planet Indonesia. Dan Pak Yos Tanubrata, ini bapaknya Sonora. Jadi tetap bersama kami di Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, and Performance Consultant dari Capson Consulting dalam Sales Mastery and CEO Director Update. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora Network, kita sampai di sesi terakhir program Sales Mastery and CEO Director Update, masih bersama Pak Eloy Zaluku, tentunya Pak Gino Sugianto dan Pak Yos Tanubrata. Dan sekarang sahabat Sonora, kita tadi masih relationship sebetulnya ya. Di perbincangan kita Pak Gino ada berbicara mengenai 2 kata di situ menjadi kuncinya, trust and integrity. Jadi harusnya itu yang dipertahankan ya Pak ya. Betul. Pak, nanti mengenai leadershipnya ya, karena relationshipnya bagi saya menarik sekali ini Pak. Salah satunya tapi tantangannya adalah untuk membangun relationship itu, membangun trust kan butuh waktu ya Pak ya. Yang seringkali justru itu yang menjadi yaitu tantangannya untuk kita membangun trust. Butuh waktu, apalagi bagi seorang salesperson ya. Misalnya dia punya account, dia punya nasabah sebanyak 40 nasabah, kan dia tidak bisa membangun trust dan tidak bisa membangun hubungan sebaik-baiknya kepada 40 nasabah ini. Mungkin Pak Gino dan Pak Yos mungkin ada pendapat Pak. Silakan Pak Gino. Oke. Sebetulnya betul ya, trust, integrity itu kan sebagai result ya. Nah, yang proses yang harus dilewati apa? Komitmen. Jadi komitmen dari masing-masing kita sendiri. Ya, komitmen ya. Jadi artinya kalau katakan ya, kita mau dipercaya orang, ya kita jangan sekali-sekali bikin orang kecewa. Even janji untuk datang tepat waktu ya tepat waktu misalkan, karena kembali lagi itu memang mungkin sepele atau mungkin juga kadang kita nggak apa-apa ya, apalagi misalkan hanya telat 5 menit 10 menit, tapi kembali lagi orang akan menilai kita. Jadi komitmen dari hal-hal yang kecil. Kalau yang kecil kita sudah tidak bisa dipercaya, apa orang mau memberikan yang besar? Orang pasti akan ragu. Makanya selain trust dan integrity, tentu juga kita harus reliable. Jadi betul-betul bisa diandalkan. Ya, memang bisa dipercaya dia datang tepat waktu, tapi kemudian dia tidak bisa diandalkan gitu ya. Jadi misalkan tidak bisa melakukan pekerjaannya baik, ya. Nah, jadi tetapi memang dasar kuncinya adalah trust, tapi trust itu adalah hasil. Untuk melampauinya, untuk melaluinya, prosesnya adalah dari komitmen
diri kita sendiri terhadap pekerjaan kita, terhadap atasan kita, teman kita, perusahaan kita tentunya, di mana kita saat ini ya tentunya sudah digaji, sudah mendapatkan ya komitmen bekerja secara fokus. Jangan kemudian punya kerjaan sampingan dan lain sebagainya. Pasti kalau nggak fokus ya nggak bisa sukses. Betul, gitu. Pak. Nah itulah. Thank you. Bapak silakan. Setuju 101%. Kalau begitu kita langsung ke leadership, begitu Pak? Ya, saya setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gino. Karena kalau kita berkawan sama siapa saja, pasti deh, nggak bakal kita paling jelek, nggak bakalan kelaparan. Waduh, mantap sekali ya. Kalau kita bisa membangun hubungan dengan banyak orang, minimal nggak akan mungkin kelaparan ya Pak ya. Makanya saya tambahin satu apa yang barusan Pak Yos mengatakan. Saya mengatakan kepada salah satu media pada saat setelah saya tidak lagi berada di Siap, saya mengatakan akses lebih penting daripada aset. Wow. Ya, diulang Pak. Akses lebih penting daripada aset. Bapak punya aset segunung, tapi tidak bisa mengembangkan. Habis toh kita pakai toh. Kita harus hidup kan, otomatis kita pakai. Tapi kalau kita tidak punya aset, tapi kita punya teman-teman yang mempercayai kita, yang tahu kemampuan kita, juga tahu integritas kita, dia berani mungkin tanpa jaminan apapun, dan itu saya sudah lakukan tanpa jaminan surat apapun, dia bisa store uang miliaran Pak karena dia percaya gitu. Nah itulah, jadi kembali lagi bahwa dari akses ini penting sekali, network ini penting sekali. Jadi Mbak Siska, kalau leadership kita bisa bicarakan dengan waktu ya, karena nanti cuma kulit-kulitnya saja. Tapi yang mau digarisbawahi adalah sahabat Sonora. Tadi kita sudah belajar dari pengalaman perjalanan karir dari Pak Gino. Yang saya garis bawahi adalah jangan hanya bekerja sesuai dengan job description, give more. Ya, go the extra mile, karena justru kesuksesan besar itu ada di luar lapangan itu, di luar job description itu, dan itu yang kita harapkan. Dan kita juga mencatat teman-teman sahabat Sonora, khususnya sales people ya, career path untuk menjadi pimpinan puncak itu ada dengan ya tadi strategi melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu bos kita dan tentu saja para pelanggan kita. Dan berbicara mengenai relationship, ini berbicara mengenai itu ya tadi ya Bapak mengatakan ada komitmen ada di sana. Ada satu buku yang bagus Mbak Siska, Never Eat Alone. Karena apa? Networking itu penting. Jadi bertemu dengan banyak orang ya, dan membangun komitmen dan kredibilitasnya. Mungkin kita justru meminta statement terakhir dari tamu-tamu spesial kita ya. Iya, singkat saja. Silakan Pak Yos. Yang soal apa nih? Relationship Bapak. Relationship ini boleh dikatakan sangat penting sekali dalam hidup saya sampai sekarang. Kalau kenalkan saya Yos Sonora ya, waduh kaget juga saya. Kalau di tengah jalan masih ketemu, wah ini Pak Yos ya, waduh mohon maaf karena udah tuir nih. Jadi dulu saya pernah ikut outing ke puncak dengan sekarang udah besar berkeluarga dan sekarang sudah lupa wajahnya, tapi anak itu masih ingat. Karena ada satu anak, dia sampai mengatakan, waktu saya di puncak Taman Safari sakit, Pak Yos yang anterin saya pulang. Jadi relasinya sampai sekarang dalam ingatan rupanya ya. Ya, tak terlupakan. Pak Gino silakan. Luar biasa ya Pak Yos. Betul, saya belajar banyak juga. Nah, kalau saya mengatakan masing-masing kita ini adalah membawa brand kita sendiri atau branding untuk kita sendiri. Nah, branding kita tentunya carilah yang bagus kan tentunya. Betul, jangan membuat brand ya. Memang orang menjadi dikenal itu bisa karena terkenal atau karena tercemar gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya mengatakan buatlah supaya terkenal. Nah, supaya terkenal kita tentunya bisa dipercaya. Kita punya integritas. Nah, akhirnya kita kemana saja, di sana teman, di sana pasti mau bantu kita. Kita nggak akan kehilangan, kita nggak akan kekurangan teman tentunya. Dan teman-teman itu terus terang kalau untuk saya itu yang membesarkan brand kita, membesarkan diri kita. Tidak bisa kita sendiri. Bisa saya tambahkan nih. Silakan Bapak. Ini gara-gara apa? Tercemar dan terkenal.
Karena dulu waktu ibu saya masih ada, dia beritahukan sama saya, ingat ya kamu kalau sudah besar, jadilah orang yang terkenal dengan baik. Jangan terkenal karena berbuat yang macam-macam. Yang paling saya takut, meskipun itu di luar jangkauan dari almarhum, saya katakan, kalau kamu terkenal karena kamu berbuat yang tidak terhormat, saya bangun dari kubur, saya cekek kamu. Sampai sekarang itu masih mindsetnya ada. Jadi saya lurus aja deh. Nggak bikin yang neko-neko. Baik, terima kasih Pak Yos Tanubrata, Pak Jino Sugianto atas inspirasinya yang luar biasa. Sekali. Semoga kita makin terkenal bukan tercemar ya Pak Eloy. Dan sahabat Sonora, waktu yang singkat ini semoga menambah wawasan buat kita semua. Akhirnya saya dan Anton pamit. Saya Eloy katakan, Yes, I can. Keep the smile and happy selling.